Sebab itu kami mohon berfirmanlah Tuhan, kiranya pengurapan Roh-Mu juga akan menolong kami, mengurapi kami sekaliannya, bahkan mengurapi hamba-Mu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruhnya jemaat Tuhan. Salam, salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih dan anugerahnya. Kiranya kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan juga perpanjangan umur, dilimpahi dengan segala berkat-berkat yang terbaik, sehingga sukacita damai sejahtera kita terus juga melimpah di dalam Tuhan. Kami juga menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah kita ataupun pelayanan kita melalui channel kita GBI UCM Batam. Tuhan memberkati di dalam limpah kasih anugerahnya. Kiranya kita terus semakin dilengkapi, semakin dipersiapkan melalui pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan untuk menjadi satu umat yang layak di hadapannya. Itulah sidang mempelai perempuan Kristus, karena memang waktunya juga sudah semakin singkat. Hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, sesuai dengan nubuatan-nubuatan firman Allah, baik nubuatan dalam perjanjian lama maupun juga di dalam perjanjian baru. Bahkan juga kesudahan daripada zaman ini sudah semakin dekat. Ya, saya menyampaikan firman Tuhan mengenai waktu dalam beberapa minggu ini, saudaraku, dan pada kesempatan pagi siang ini juga saya masih memberikan tema masih soal waktu. Tetapi saya memberikan tema kecilnya, waktunya sudah dekat. Ya, ini tema yang akan kita perhatikan pada hari ini. Ya, saudaraku, sekali lagi, waktunya sudah dekat. Ini dikutip dari nats firman Tuhan dari suratan Rasul Petrus yang pertama, pada pasal yang keempat, dari ayat 7 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Ya, bagaimana hidup seorang Kristen itu harus betul-betul mengerti soal waktu, ya, sehingga dapat mempergunakan waktu itu dengan baik, tidak menyia-nyiakan waktu itu, tetapi sebaliknya mempersiapkan diri dalam waktu-waktu yang Tuhan beri. Maka di sini perikopnya itu adalah hidup orang Kristen. Ya, saya minta dibacakan dari ayatnya yang ke-7. Ya, sekalipun saya memberikan tema bagi kita adalah waktunya sudah dekat. Mari ayat 7 dibacakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Terus. Supaya kamu dapat berdoa. Ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, terus. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, terus. Jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Iya, puji Tuhan, saudara. Ya, tema ini saya kutip di latar belakangi dari ayatnya yang ke-7. Ya, dikatakan begini dalam ayatnya yang ke-7. Saya minta nanti dipersiapkan sebentar dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan begini dalam ayat 7-nya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Titik. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka saya memberikan tadi temanya, waktunya sudah dekat. Ya, waktu kesudahan segala sesuatu. Waktu kesudahan langit dan bumi. Waktu kesudahan panjang sabar Tuhan.
waktu kesudahan, kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini bicara tentang waktu. Ya, saudara yang terkasih, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, ada 3 hal sebenarnya yang mau dilakukan di sini. Kalau kita membaca tadi sampai kepada ayatnya yang ke-11. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena waktunya sudah dekat. Yang pertama-tama kita perlu penguasaan diri, pengendalian diri. Ya, sebab orang kalau tidak dapat menguasai diri, segala sesuatu yang baik yang pernah dimilikinya bisa rusak. Ya, ibadah, pelayanan, kesetiaan, hal-hal yang baik itu bisa rusak. Maka buah roh yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Diawali dengan kasih. Kasih pun bisa hilang kalau tanpa penguasaan diri. Setelah kasih, sukacita pun bisa hilang kalau tanpa penguasaan diri. Ya, saudara yang terkasih, jadi hal-hal yang baik yang ada dalam diri kita itu bisa rusak, bisa hilang kalau tanpa penguasaan diri. Maka buah roh itu di akhir puncaknya adalah penguasaan diri. Ya, saya belum berbicara sampai ke sana lebih jauh. Ya, tetapi saya mau kutip bahwasanya dikatakan di sini kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah diri. Karena waktunya sudah dekat, perlu penguasaan diri supaya segala yang baik, perjuangan kita, pengorbanan kita yang pernah kita lakukan tidak menjadi sia-sia karena kita tidak berhasil menguasai diri. Maka diingatkan di sini supaya kita selalu menguasai diri. Baru yang kedua, penguasaan pikiran sehingga kita dapat berdoa. Kuasai diri itu yang pertama tadi. Baru yang kedua, penguasaan pikiran, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang kalau tidak dapat menguasai pikirannya tidak akan pernah bisa berdoa dengan benar. Ya, ia bisa berdoa hanya dengan kata-kata saja, tetapi tidak akan menikmati Tuhan, tidak menikmati hadirat Tuhan. Menyembah hanya dengan kata-kata saja, tetapi tanpa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Maka perlu penguasaan pikiran, jadilah tenang, itu artinya kuasai pikiranmu supaya kamu dapat berdoa. Baru yang ketiga nanti dari ayatnya yang ke-8 sampai seterusnya, sampai kepada ayatnya yang ke-11, itu ajakan supaya kita melayani dengan kasih, dengan cinta. Iya, saudaraku, 3 ini. Nah, yang harus kita perhatikan. Tetapi sebelum kita melihat satu poin demi satu poin, saudaraku, nah kembali bicara tentang waktu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya minta dibacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup dulu. Demikian firman Tuhan. Iya. Akhir dunia ini hampir tiba. Iya, akhir dunia ini hampir tiba. Sudah dekat. Akhirnya. Iya, finishnya. Terus. Karena itu jadilah orang-orang yang bersungguh-sungguh serta tekun berdoa. Iya, jadilah orang yang sungguh-sungguh serta tekun berdoa. Terus terutama tunjukkanlah kasih seorang kepada yang lain. Iya. Sebab kasih dapat memaafkan banyak kesalahan. Iya, terus yang memerlukan makanan dan tumpangan hendaknya saudara terima di dalam rumah saudara. Iya. Dengan hati. Terus Allah telah memberikan bakat-bakat khusus kepada saudara masing-masing. Iya. Pergunakanlah bakat-bakat itu untuk saling menolong. Iya. Dan salurkanlah berkat Allah yang bermacam-macam itu kepada orang lain. Iya, ini kan bicara tentang kasih. Ya, baik kasih memaafkan, baik kasih membantu, baik kasih juga di dalam melayani, semua harus dilakukan dengan kasih, dengan cinta. Ya, memaafkan juga harus dengan kasih, supaya kita mampu memaafkan. Berbagi juga harus dengan kasih, supaya kita jangan mengingat-ingat apa yang kita buat, yang kita beri. Ya, seringkali orang mengingat apa yang diberinya, ya lupa apa yang diterimanya. Terbalik. Ya, ingok mana jinalom, jalah lupa mana niliamu. Ya, ingat yang engkau terima, lupakan apa yang engkau beri. Itu konsep Alkitab. Amin. Ya, jangan mengingat-ingat apa yang kita beri, melupakan apa yang kita terima. Itu terbalik. Ya, maka harus dilakukan dengan kasih supaya kita mampu melupakan apa yang kita beri. Ya, demikian juga dalam melayani Tuhan.
Ya, ayat 10 ini berbicara tentang pelayanan. Ya, segala bakat-bakat yang kita miliki, mari kita pergunakan semuanya. Baik untuk menolong orang maupun juga di dalam pelayanan. Maka diterangkan, dijelaskan dalam ayat 11. Kalau engkau punya bakat, punya karunia, punya talenta, baik dalam berkhotbah, dalam mengajar, maka lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, yaitu kita melakukannya seolah-olah Tuhan berbicara melalui kita, katanya. Terus, ayat 11. Apakah saudara terpanggil untuk berkhotbah? Ya. Jika demikian, Ya. berkhotbahlah seakan-akan Allah sendiri sedang berbicara melalui saudara. Iya, seakan-akan Allah berbicara melalui saudara kepada umat, kepada yang lain. Jadi bukan kita yang berbicara. Kalau kita yang berbicara, nanti yang kita tunjukkan, yang kita tampilkan itu adalah diri kita. Ya. Maka kalau kita melayani, saudaraku, yang kita tampilkan bukan diri kita, tetapi yang kita tampilkan itu adalah Tuhan. Perkataan Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, itu yang kita tunjukkan. Jangan menunjukkan diri kita. Haleluya. Ya, ini apalagi altar ini bukan hanya pengkhotbah saja, baik para penyanyi, pemain musik, siapapun yang di altar ini. Ingat, altar ini bisa berubah. Pertama, dia bisa berubah menjadi panggung, tetapi dia juga bisa berubah menjadi mezbah. Apa bedanya panggung dengan mezbah? Beda. Kalau panggung biasanya walaupun kita tidak bicara, tetapi dalam hati ini ia berkata, look at me, look at me, lihat aku. Aku akan menunjukkan kemampuanku, potensiku, skillku, talentaku. Itu kalau kita membuat altar ini menjadi panggung. Jadi kita menarik perhatian orang, fokus orang kepada kita. Look at me, lihat aku. Ya, ini tampilanku, ini kemampuanku, ini pertunjukanku. Kalau altar ini dijadikan panggung, beda kalau altar ini dijadikan mezbah. Dalam hati kita bicara, aku datang hanya menyenangkan Tuhan, tidak ada yang lain. Aku datang hanya menyenangkan Tuhan, aku melayani hanya menyenangkan Tuhan. Aku berkhotbah bukan menyenangkan diriku, bukan menyenangkan jemaat, tapi menyenangkan Tuhan. Maka kebenaran apa yang Tuhan rindukan untuk disampaikan, itu yang akan kusampaikan sehingga Tuhan dimuliakan. Itu kalau kita menjadikan altar ini sebagai mezbah. Baik para penyanyi, baik para pemain musik, jadikan altar ini menjadi mezbah. Ya, saudara, jangan jadikan menjadi panggung supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Kalau altar ini dijadikan menjadi panggung, ya, dalam hati kecil kita ini akan berbicara, apa yang akan kuperoleh? Pujiankah, penghormatankah, uangkah, materikah? Itu kalau ini dijadikan panggung. Persembahan apa yang kuperoleh? Korban persembahan apa yang akan kumiliki? Itu kalau menjadikan altar ini sebagai panggung. Tapi kalau menjadikan altar ini sebagai mezbah, dalam hati kita akan berkata, korban apa yang akan kubawa kepada Tuhan? Sebab konsep Alkitabiah, jangan menghadap di hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Kalau kita datang ke mezbah, harus membawa sesuatu korban. Itu konsepnya. Amin. Haleluya. Ya, oleh sebab itu kembali kita bicara soal waktu. Ya, saudara. Kembali kita bicara soal waktu. Saya nanti terangkan lebih mendetail lagi sampai kepada ayatnya yang ke-11. Saya masih kutip dalam ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena waktu segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan dunia sudah semakin singkat. Maka sikap apa yang harus kita miliki dalam menghadapi akhir zaman? Ya,
yang sudah makin singkat ini. Rasul Petrus dalam suratnya yang kedua menerangkan itu. Kalau dunia ini akan segera berlalu, maka sikap yang harus kita miliki dikatakan begini: kalau unsur-unsur langit pun akan hancur dalam nyala api, dunia ini akan hancur, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi tidak hanya hidup suci, tidak, tetapi dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya kamu harus hidup dengan sempurna. Kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat, langit dan bumi akan berlalu, unsur-unsur langit pun akan hancur dalam nyala api. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu harus hidup dalam kesempurnaan supaya kamu luput dari semuanya itu dan kamu berhak untuk memperoleh keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Itu maksudnya. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga dari ayat 10 boleh kita baca dulu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Terus. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang. Akan hilang lenyap. Ya. Hari Tuhan akan segera tiba katanya. Maka semua unsur-unsur dunia ini akan hancur dalam nyala api. Ya, jadi kalau sekarang ini gelombang panas semakin naik katanya itu belum apa-apa. Ya, justru nanti dunia ini akan hancur dalam nyala api. Ya, sudah akan hancur dalam nyala api. Ya, jangan berpikir karena gelombang panas makin naik masih bisa diatasi dengan AC, belum tentu. Ya, lihat negara-negara lain itu, ya saudara, kalau semua pasang AC, ya, nanti juga arus listrik tidak memenuhi, tidak mencukupi untuk semua. Ya, sehingga nanti terjadi pemadaman-pemadaman, ya, dan seterusnya, dan semakin sulit, saudaraku, dan akan banyak korban oleh sebab itu. Tetapi itu masih peringatan-peringatan akan tiba sampai kepada puncaknya nanti unsur-unsur langit dan bumi ini pun akan hancur dalam nyala api. Ya, saudara, dalam ibadah pendalaman Alkitab kita sudah belajar tata surya ini nanti akan hancur, akan rusak. Ya, akan rusak. Ya, bagaimana matahari itu menjadi gelap, bulan berubah bagaikan darah, bintang-bintang akan berguguran, berjatuhan. Langit itu bagaikan kitab yang digulung. Terjadi gempa bumi di mana-mana sehingga terjadi kebakaran-kebakaran juga. Ya, saudara yang terkasih, mari kita perhatikan. Ya, bagaimana unsur-unsur ini akan hancur dalam nyala api dan segala yang ada di atas bumi itu akan hilang lenyap katanya. Terus ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, perhatikan kaitannya. Tadi dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Pada surat Pak Petrus yang kedua dikatakan bahwasanya hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan semua ini akan hancur. Bumi dan unsur-unsur bumi ini akan hancur. Karena ini akan hancur dan waktunya sudah dekat, apa yang harus kita perbuat? Sikap bagaimana yang harus kita miliki? Ayat 11 ini mengingatkan kita betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu harus hidup dengan sempurna. Iya, coba terus dulu. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Iya, terus. Pada hari itu langit akan binasa. Iya, terus. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena. Iya. Dan unsur-unsur dunia itu akan hancur dalam nyala api. Iya. Maka yang perlu kita kutip tadi di situ dari ayatnya yang ke-11, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini berbicara tentang kesempurnaan.
Ya, oleh sebab itu dalam kitab Injil Yesus sendiri pun menyampaikan ya suatu pesan kepada orang-orang percaya dalam Matius pasal yang kelima ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Memang kesempurnaan itu adalah warisan yang Tuhan beri, sesuatu yang diwariskan oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, ya, kesempurnaan itu adalah sesuatu yang diwariskan oleh Tuhan. Tetapi tentu kesempurnaan itu tidak diwariskan kepada semua, melainkan kepada orang yang terus mau berjuang untuk menguduskan dirinya, orang yang terus mau berjuang bertumbuh di dalam Tuhan, meningkat di dalam Tuhan, sehingga nanti pada akhirnya, pada puncaknya Tuhan mengaruniakan kesempurnaan. Ya, sekali lagi, ya, kesempurnaan itu adalah anugerah yang diwariskan Tuhan. Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama tadi, dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang keempat sampai kepada ayat 5, ya, Petrus menyampaikan bahwasanya kesempurnaan itu adalah warisan. Nah, dikatakan begini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Menerima suatu bagian warisan. Ya, kalau dalam terjemahan lama nanti saudara boleh lihat itu dikatakan warisan, untuk menerima warisan. Ya, yang tidak dapat semar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ya, bagi kamu orang-orang percaya yang terus mau bertumbuh, yang terus mau meningkat, yang mau menyucikan dirinya melalui tahap demi tahap, proses demi proses, maka nanti pada puncaknya Tuhan akan mengaruniakan, mewariskan kesempurnaan itu kepada kita menjelang kedatangan Tuhan kembali. Iya, dipersiapkan bagimu di sorga katanya, yaitu ayat 5, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kepada siapa itu dikatakan? Kepada kamu yang menantikan kedatangan Tuhan, bagi kamu yang tetap bertekun sampai kepada hari kedatangan Tuhan. Maka pada hari kedatangan Tuhan, Tuhan nanti akan mengaruniakan kesempurnaan itu kepada kita sebagai warisan supaya kita layak masuk dalam kemuliaannya. Jadi, kalau Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, ini berbicara ajarkan supaya kita berjuang untuk mengarah kepada kesempurnaan itu. Lalu nanti ketika Tuhan datang, ya, Tuhan akan mengaruniakan kesempurnaan itu kepada orang yang bertekun, yang tetap setia sampai kepada hari kedatangan Tuhan. Maka kesempurnaan ini harus betul-betul kita pergumulkan, kita usahakan. Kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ketiga. Kalau kita membaca di sana, ya, supaya kita meninggalkan asas-asas pokok, ya, tentang asas-asas dasar kekristenan. Artinya jangan hanya pada dasar-dasar kekristenan saja, tetapi kita harus terus bertumbuh, bergerak maju, meningkat dalam pengertian kita, dalam rohani kita harus betul-betul bertumbuh. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ini kan bicara tentang kesempurnaan. Ya, beralih kepada perkembangan yang penuh, meningkat kepada kesempurnaan. Bukan hanya sekedar dewasa, tidak,
tetapi sempurna. Ya, sekali lagi, bukan hanya sekedar dewasa, tidak, tetapi sempurna. Ya, sampai kita mencapai kesucian yang serupa dengan standarnya Allah. Ya, memang kita sudah menjadi orang-orang yang disucikan, sudah. Kita disucikan oleh darah Yesus dan firman Allah. Ya, tetapi dari situ kita harus meningkat, berkembang hingga mencapai standarnya Allah. Ya, saudaraku. Jadi bukan hanya sekedar kudus, tidak. Ya, tetapi standarnya itu Allah. Ya. Nah, masih kembali kepada suratan Rasul Petrus. Dalam suratan Rasul Petrus pada pasal pertama ayat 15 sampai kepada ayat 16 itu kan dikatakan supaya kita menguduskan diri dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus, firman Tuhan. Ayat 15 ya, ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, Ya. sama seperti Dia yang kudus, Ya. yang telah memanggil kamu. Ya. Sebab pada tertulis, Ya. kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, ini standar Allah. Kuduslah kamu, ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, jadi standar kekudusan yang hendak kita capai itu adalah kekudusan Allah. Itu standarnya. Ya, harus sama dengan itu. Ya, tidak boleh hanya sekedar kudus, dah. Tapi harus standarnya itu. Ya. Saudara yang terkasih, ya, sekarang di bumi ini segala sesuatu bisa dipalsukan, bisa dicontoh. Ya, apalagi kalau seperti barang-barang elektro, ya, termasuk seperti handphone juga. Ya, kalau China itu kan paling jago, ya, dalam mengkopi seperti itu. Ya, saudaraku, ya, bisa dibuat sama. Ya, tetapi bukan original, bukan yang asli. Ya, saudara terkasih, baik juga barang-barang yang lain. Tas banyak. Ya, coba kadang-kala kalau kita lihat secara sekilas, ya, ada tas merek Christian Dior, ya. Hah? Ada, ya? Ada? Bukan amin. Ada enggak? Ada. Ya, itu kan mahal. Nah, itu bisa M. Ya, bukan ratus juta, itu ada yang sampai M. Ya, tapi kan ada yang palsu kan. 300.000. Ya, warnanya sama, modelnya sama. Ya, bahkan tulisannya juga sama. Tapi kan bukan original. Ya, sama-sama Christian Dior. Termasuk yang lain pun begitu. Ya, jadi tidak hanya sekedar sama-sama kudus, tidak. Kita ini orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Roh kita ini sudah dibaharui, kita ini disebut orang-orang kudus. Ya, disebut juga anak-anak Allah. Kalau Yesus itu disebut anak Allah, kita ini disebutkan sebagai anak-anak Allah. Tetapi Rasul Yohanes menyampaikan, memang benar kita ini sekarang sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Kita sudah anak-anak Allah, tetapi anak-anak Allah yang masih suka memberontak, anak-anak Allah yang tidak setia, anak-anak Allah yang suka ngambek, ya, anak-anak Allah yang masih hidup dalam dosa. Ya, sama. Yesus itu disebutkan anak Allah, kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Karena dalam diri kita masih banyak noda, cacat celah, masih banyak kelemahan-kelemahan.
Ya sudah, yang perlu dibaharui dari waktu ke waktu, yang perlu disucikan dari waktu ke waktu, sampai kita mencapai standarnya Allah, yaitu kekudusan yang sempurna. Amin. Iya, jadi standar kekudusan itu adalah kekudusan Allah, yaitu kesempurnaan. Ya, sebab kekudusan Allah itu adalah kekudusan yang sempurna. Ya, walaupun kita ini sudah disebutkan sebagai anak-anak yang kudus, orang-orang kudus, ya, tetapi belum mencapai standar. Ya, standarnya itu adalah kekudusan Allah. Ya, ayat 16 tadi. Ya, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Dalam hal apa? Sekali lagi dari ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dalam seluruh hidupmu. Kalau hati kita sudah dikuduskan, roh kita sudah dikuduskan, maka pikiran kita, jiwa kita juga harus dikuduskan. Kalau jiwa kita sudah dikuduskan, maka tubuh kita, perbuatan kita, dan perkataan kita juga harus dikuduskan. Memang roh kita sudah dikuduskan, sehingga kita dapat berdoa, kita dapat bersekutu, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mengalami Tuhan, menikmati Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah alami, karena roh kita ini sudah dikuduskan. Tapi pikiran kita masih sering jatuh dalam dosa. Ya, masih banyak hayalan-hayalan. Ya, pikiran-pikiran yang kotor, yang porno. Ya, saudaraku, belum lagi perkataan, perbuatan kita yang harus disucikan hingga mencapai standarnya Allah. Maka salah satu poin doa Yesus ketika Yesus berdoa dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ya, supaya kita menjadi satu seperti Bapa dengan Yesus satu. Ya, demikian juga supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa dan Yesus juga adalah sempurna. Yohanes 17 dari ayat 22 sampai 23 saja. Demikian. Iya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Iya. Sama seperti kita adalah satu. Iya, sama seperti kita adalah satu. Iya, terus. Aku di dalam mereka, ya, dan Engkau di dalam aku. Iya, terus. Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Iya, terus. Dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Iya. Jadi supaya betul-betul menjadi satu kesatuan, menjadi sempurna. Kalau masih terpecah-pecah, ya, kalau masih gontok-gontokan, masih terjadi pertikaian, perselisihan, saling menjatuhkan, ego, saudaraku, ini belum sempurna. Ya, maka salah satu poin doa Yesus itu supaya mereka menjadi satu oleh ikatan kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang sempurna. Karena kasih itu mengikat, mempersatukan, kan? Kita Kolose kan berkata demikian. Kasih itu mengikat dan mempersatukan sampai menyempurnakan. Ya. Jadi salah satu poin doa Yesus itu supaya gereja, supaya jemaat itu betul-betul menyatu melalui ikatan kasih. Ikatan kasih inilah yang akan menyempurnakan. Ya, sehingga tidak lagi terjadi perpecahan, tidak lagi terjadi egosentris yang hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Ya, saudaraku, ya, perselisihan, pertikaian, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling merendahkan, tidak lagi. Ya, kalau ini masih terjadi, masih ada di tengah-tengah gereja, gereja tidak mencapai kesempurnaan.
Ya. Maka Yesus betul-betul berdoa supaya gereja ini nyatu. Apa yang mempersatukan? Kasih yang mengikat. Kasih yang mempersekutukan, kasih yang menyempurnakan. Ya. Nah, ini yang harus dicapai. Maka tadi kitab Ibrani pasal yang ke-6 dari ayat pertama mencatat, marilah kita meninggalkan asas-asas pertama dari ajaran Kristus, tentang Kristus, yaitu tentang kepercayaan, tentang pertobatan, tentang pelbagai pembaptisan, tentang penumpangan tangan, tentang kebangkitan orang mati, tentang penghakiman. Sekarang mari kita beralih kepada perkembangannya yang penuh. Kita beralih kepada pertumbuhan rohani. Kita beralih kepada kesempurnaan. Ya, harus ada peningkatan perkembangannya. Sudah waktunya bagi gereja Tuhan untuk mempersiapkan diri, bertumbuh, meningkat secara rohani, mengarah kepada kesempurnaan. Amin. Ya, jadi tidak lagi hanya berfokus kepada berkat-berkat jasmani, bagaimana supaya kita diberkati secara jasmani, dilimpahi dengan segala berkat-berkat yang terbaik. Tidak. Sekalipun itu perlu. Ya, siapa yang gak perlu berkat? Ya, bukan berarti kalau saudara hidup pas-pasan sederhana itu tandanya saudara rohani. Tidak. Ya, semua kita perlu berkat. Semua kita perlu berkat. Ya, saya pun perlu diberkati supaya saya bisa menjadi berkat. Ibu gembala pernah tanya saya begini, Pak, kalau Bapak diberkati banyak uangmu, contohnya ada 1 M, gimana? Ya orang-orang yang di sekelilingku juga diberkati. Ya, karena aku menyadari Tuhan memberkati aku untuk menjadi berkat. Ya. Kalau Tuhan memberikan berkat kepada aku supaya aku menjadi berkat. Bukan berarti kalau Tuhan memberkati limpah, menjadi sombong, jalannya pun aneh-aneh, cara berpikirnya pun jadi aneh-aneh. Enggak. Ya, kiranya Tuhan tolong. Ya, jangan sampai berkat mengubah karakterku. Jangan sampai berkat mengubah cara bicaraku. Ya. Saudara yang terkasih, ya, ini perlu kita pahami dengan baik. Ya, maka yang perlu kita pergumulkan yang paling utama itu adalah bagaimana kita bertumbuh mencapai kepada kesempurnaan. Bukan salah kita diberkati, tidak. Bukan salah kita mencari berkat, tidak. Tetapi jangan hanya berfokus di dalam mencari, mengejar berkat. Miliki konsep seperti konsepnya Abraham. Bagaimana konsep Abraham? Ketika Abraham diberkati bersama dengan Lot secara jasmani, sampai satu negeri itu, tempat mereka itu seperti sangat padat karena berkat. Abraham berkata begini kepada Lot, Lot, janganlah sampai ada perselisihan di antara kita. Gara-gara berkat. Jadi berkat juga bisa melahirkan, iya, hati-hati. Iya, hati-hati. Iya, janganlah sampai ada perselisihan di antara kita. Baik juga antara gembalaku dengan gembalamu. Ya, antara orang-orangku dengan orang-orang. Negeri ini cukup luas. Sekarang begini Lot. Ya, baiklah kita berpisah. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kata Abraham. Kenapa Abraham tidak memilih duluan? Kenapa ditawarkan kepada Lot? Lot keponakannya Lot. Ya, Lot keponakannya, bukan anak kandungnya. Ya. Tetapi Abraham berkata, pilih bagimu. Kalau
engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Dia tawarkan dulu. Lalu Lot memilih duluan. Ya, sisanya untuk Abraham. Ya, mungkin banyak pengkhotbah berkata begini, oh inilah rendah hatinya Abraham. Baik. Ya, Ipa jagar nangpe kepada keponakannya. Baik. Ya. Tetapi bukan demikian. Kenapa Abraham berkata demikian kepada Lot? Ya, dan dia siap menerima sisanya. Abraham tahu bahwasanya sumber berkat bukan tanah, tapi Tuhan. Amin. Ya, sumber berkat bukan tanah, Tuhan. Beda dengan Lot. Lot berpikir bahwasanya tanahlah yang memenuhi kebutuhannya. Maka dia lihat mana tanah yang paling subur, seperti taman Tuhan, maka itu dipilih. Iya. Jadi kalau kita sama seperti konsepnya Lot, ya, tanahlah yang memenuhi kebutuhanku, belum seperti konsepnya Abraham, Allah lah sumber berkatku. Maka Lot menghadapi banyak masalah. Dia berhadapan dengan orang-orang jahat. Dan dia hidup tinggal di tengah-tengah orang-orang berdosa. Dan pada akhirnya ia gagal membawa rumah tangganya. Istrinya pun gagal. Anak-anaknya pun menjadi duri baginya, yang melahirkan Amon dan Moab. Abraham tahu Allah lah sumber berkat. Ya, kalau Allah sumber berkat, Allah berkuasa memberikan berkat itu kepada siapa saja. Kitab Mazmur 127 ayatnya yang pertama sampai kepada ayat yang kedua berkata begini, sia-sialah orang membangun kota kalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sialah orang berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Lalu dilanjutkan dengan ayat 2-nya, sia-sialah engkau bangun pagi-pagi dengan bersusah payah untuk mencari roti untuk engkau makan, sementara Tuhan memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu. Iya. Jadi Abraham tahu Tuhan sumber berkat. Ya. Kalau Tuhan sumber berkat, dimanapun dia berada, maka berkat itu yang mengikuti. Amin. Bukan dia yang mengikuti tanah itu, tidak, tetapi berkat itu yang mengikuti dia. Maka tidak heran kalau pemazmur mengungkapkan dalam Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam ayatnya yang ke-6, nyanyikan bersama-sama. Kebajikan mengikutku. Amin. Berkat akan mengikuti kita seumur hidup. Iya. Kalau kita menyadari dan menempatkan Tuhan sebagai sumber berkat. Jangan seperti konsepnya Lot. Ya, tanah yang memenuhi kebutuhannya. Maka dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara dilempar bekerja, jangan kecut hati, jangan tawar hati, jangan bersungut-sungut. Sadarilah Tuhanlah sumber berkatmu. Dipindahkan mungkin bagianmu, posisimu ke tempat yang tidak engkau sukai. Ingat, Tuhan sumber.
Ya, jangan katakan kenapa aku dibuang dari sini. Ya, sana yang paling strategis. Kenapa yang strategis diberikan kepada orang lain? Bukan tanah yang memenuhi kebutuhanmu, tapi Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan. Itu konsepnya. Ya, seringkali kan kita kecewa, sakit hati dengan orang lain, sakit hati dengan atasan kita. Kenapa aku seperti dibuang? Ya, di sana aku enak, di bagian itu enak, rame, bisa cerita. Kalau masuk malam pun bisa cerita, mulai dari jam 11 sampai jam 6 pagi, nggak ngantuk. Ya, sementara sekarang aku dilemparkan ke bagian ini sendiri di sini, sendiri lagi. Bukan tanah yang memenuhi kebutuhanmu, tapi Tuhan sumber berkat. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan hanya fokus kepada berkat, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya hidup kita ini hari demi hari terus makin bertumbuh dalam kekudusan hingga mencapai standarnya Allah, yaitu kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Itu standar Allah ya Tuhan. Kalau bicara tentang sempurna, sempurna itu seperti Yesus. Sekali lagi, sempurna itu seperti Yesus. Maka tadi saya sudah singgung juga, kalau Yesus itu disebutkan sebagai anak Allah, kita ini disebutkan sebagai anak-anak Allah. Ya, tetapi belum nyata keadaan kita. Walaupun kita sekarang sudah anak-anak Allah, belum nyata keadaan kita kelak. Ya, saya kutip sebentar kembali kepada suratan Rasul Yohanes, 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Demikian. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya, terus. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, Ya. kita akan menjadi sama seperti Dia. Ya. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya. Ya. Memang sekarang kita sudah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Ya. Tetapi ketika Tuhan datang kembali, di mana Tuhan sudah menentukan waktu tentang kedatangannya, maka di situ kita nanti akan disempurnakan. Tuhan akan mengaruniakan kesempurnaan sepanjang kita tetap bertekun, sepanjang kita tetap setia, ya, sepanjang kita terus bergumul, bagaimana kita bertumbuh meningkat dalam kekudusan. Ya, dari tahap demi tahap, dari proses kepada proses yang berikutnya. Ya, jadi ada perkembangannya, ada peningkatan. Ya, kalau Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17 mencatat dari iman memimpin kepada iman. Artinya dimulai dari iman, lalu meningkat kepada iman yang sempurna, iman yang kuat, iman yang bertumbuh, iman yang sempurna. Ya, di awal kita sudah mulai dengan iman, menerima Yesus itu dengan iman, menerima firman ini, kebenaran ini juga dengan iman. Ya, tetapi dari iman itu kita harus terus bertumbuh meningkat. Itu yang disebutkan dengan dari iman memimpin kepada iman. Iman yang terus bertumbuh. Ya, kalau kitab Korintus mencatat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, jadi dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan berikutnya. Sehingga kemuliaan kita itu terus makin bertumbuh, makin berkembang, makin meningkat. Ya. Ketika kita mengalami kelahiran baru, kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Itu kitab Roma mencatat itu.
Iya. Tetapi kemuliaan itu harus terus bertumbuh. Maka lihat seorang yang lahir baru, ketika dia percaya, bertobat, lalu dibaptis dengan air, ketika dia mengalami baptisan air, biasanya itu keluar dari air itu ada sesuatu kemuliaan Tuhan turun atasnya. Ya, terus lagi bertumbuh, meningkat, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, makin penuh dengan kemuliaan, makin setia, makin bertekun dalam doa, membaca firman Tuhan, melayani Tuhan, itu kemuliaannya makin meningkat, makin banyak memenangkan jiwa-jiwa, kemuliaannya terus makin berkembang. Iya. Maka dalam ayat 18 ini dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, sampai sama dengan gambarnya, sesuai dengan kemuliaannya. Ya, jadi standarnya itu selalu Allah. Ya, standar kekudusan itu adalah Allah, standar kemuliaan itu adalah Allah. Ya, tentu untuk mencapai standar itu harus ada perkembangan, peningkatan. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tentu tidak akan ada kemuliaan tanpa proses. Semua kemuliaan itu adalah hasil daripada proses. Orang yang menghindari proses tidak akan pernah masuk di dalam kemuliaan, tidak. Ya, saudaraku, sekali lagi, kemuliaan itu adalah hasil proses. Sampai gambar Kristus, rupa Kristus ini, gambarnya katanya ada di dalam kita. Ya, perhatikan. Ya, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, sampai kita sama dengan Kristus, sehingga orang melihat diri kita seperti melihat Kristus. Ya, ini kalau orang masuk dalam proses demi proses. Jadi tidak akan ada kemuliaan tanpa proses. Kalau saudara pernah melihat proses pemurnian emas atau perak, ya, saya pernah melihat perak itu dimurnikan. Cara pemurnian perak itu dibakar. Di apa? Diapain? Dibakar. Masih ingat kan kita Mazmur mencatat, ya, bagaikan perak yang dimurnikan 7 kali dalam peleburan di tanah, peleburan api di tanah. Ya, itu pada pasal 12 ayat 7 ya. Ya. Jadi perak itu dimurnikan melalui api. Melalui apa? Api. Ya, bukan disiram, bukan dicuci dengan air, tidak. Ya, kalau dicuci dengan air masih enak, sejuk. Iya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Hidup kita ini bagaikan emas dan perak yang siap dipakai oleh Tuhan, digunakan Tuhan, barang yang berharga di tangan Tuhan, tetapi harus dimurnikan. Seperti perak itu dimurnikan. Kalau saudara melihat tukang emas atau tukang perak, ketika dia memurnikan perak itu dibakar, bukan dicuci. Kalau dicuci itu salah. Cara pemurniannya maka cara Tuhan memproses kita dipanas-panasi. Ya. Dipanas-panasi. Mau dipanas-panasi? Nah kan udah. Ya.
Tapi nyanyi, pakailah Tuhan seluruh kehidupanku. Kalau mau dipakai Tuhan, seperti emas dan perak harus dibakar, dimurnikan. Kan kita Timotius mencatat begitu. Dalam satu rumah ada dua macam alat. Ada yang terbuat dari emas dan perak. Ada yang terbuat dari kayu dan tanah. Yang pertama ini, emas dan perak dipakai untuk maksud yang mulia. Sedangkan kayu dan tanah dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Yang biasa-biasa saja. Ya, kita rindu dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia, maka harus masuk dalam proses pemurnian, dibakar, dipanas-panasi. Mau dipanas-panasi? Nah, kan? Ya. Hanya si panis yang mau angkat tangan. Ya. Jadi tidak heran nanti kita hanya dipakai ya biasa-biasa saja. Ya, khotbah ya biasa saja. Mimpin pujian ya biasa-biasa saja. Ya. Main musik pun nanti ya biasa-biasa saja. Ya, semua hanya modal. Ya, modal hanya suara yang besar saja. Suara bisa besar, tapi kalau nggak ada hadirat Tuhan, ya, orang tidak tersentuh, orang tidak berubah. Ya, orang tidak bertobat, orang tidak merasakan apa-apa. Ya, justru orang bisa takut, dianggap seperti petir. Ya, tapi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia, ada prosesnya. Perak itu diproses, dibakar. Ketika dia dibakar, ya saudaraku, yang membakarnya itu di situ. Ya kan? Contohnya saya tukang emas, tukang perak. Ketika saya membakar, ini kan pakai apa namanya itu? Biasanya itu ada alatnya itu, ya kayak tongkat-tongkat itu, yang dibakar. Di situ kan enggak dibakar, ditinggalkan, enggak. Tuhan pun begitu. Ketika kita diproses, Tuhan di situ. Di panok noti do kita. Ya, panas. Ya. Ya, Tuhan tahu. Ya. Bukan berarti ketika saudara dipanas-panasi, ketika saudara diejek, ketika saudara dihina, direndahkan, ya dikucilkan, ya ketika saudara tidak diterima, Tuhan tinggalkan. Enggak, Tuhan di situ. Ya, kapan prosesnya itu selesai? Nah itu kan perlu tahu, ya kan? Berapa lama? 1 jam kah? 2 jam kah? Setengah jam kah? 5 menit kah? Ya, nanti tahu prosesnya itu sudah selesai, ya, sudah siap diproses. Ketika kita bisa bercermin, berkaca pada perak itu. Maka kalau perak itu atau emas sudah mulai kusam, dibakar, dimurnikan, diproses sampai dia betul-betul berkilat dan bisa berkaca. Ketika sudah bisa berkaca, tidak lagi kusam, oh sudah selesai proses. Ya, ketika orang bisa berkaca dalam diri kita, yang dilihat bukan lagi diri kita, tapi Kristus, berarti kita sudah melewati proses. Ya, kalau diri kita yang masih terlihat, diri kita yang kusam, yang sombong, yang ego, menang sendiri, ini belum selesai proses.
Orang melihat kita, orang berkaca, yang dilihat di dalam kita ini belum Kristus, tapi kelemahan kita, tabiat kita, kita belum masuk dalam proses. Maka tanya orang lain, tanya samping kiri kananmu, tanya pasanganmu, kalau engkau melihat aku, siapa yang kau lihat? Ya, nanti Pak Marpaung tanya dulu Ibu Nael. Mak Nael, kalau kau melihat aku, siapa yang kau? Bersyuji katanya. Masih proses. Ya, perlu diproses. Haleluya. Haleluya. Nangek donan alek medu itu teh. Ya. Saudaraku, ya. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, proses. Jadi sampai dalam diri kita ini yang terlihat itu Kristus. Bukan lagi diri kita, bukan lagi sifat kita, tabiat kita. Ya. Maka tadi salah satu doa Yesus itu dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 itu, supaya mereka menjadi satu, menjadi sempurna, sehingga dunia tahu, kan begitu kan? Sehingga dunia tahu, dunia melihat, ya, lalu mereka percaya. Coba kita mundur dulu, pasal berapa itu? Pasal 13 ya, atau pasal 14? Ya, dikatakan sehingga dunia tahu, dunia percaya katanya. Kalau tidak salah pasal 13 itu, coba ayat 30-34 ya. Demikian firman Tuhan. Iya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, Ya. yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, Ya. demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, dengan demikian semua orang akan tahu terus kamu adalah kamu murid-muridku. Jikalau kamu saling mengasihi. Iya, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, jadi orang melihat di dalam diri kita bukan lagi kitanya, tetapi yang dilihat di dalam diri kita adalah Kristusnya, Tuhannya. Ya. Bagaimana supaya orang lain bisa berkaca dan melihat di dalam diri kita itu adalah Kristus? Masuk dalam proses tadi. Ya, maka kalau saudara dipanas-panasi, dibuat jengkel, ya, saudara sedang masuk di dalam proses. Dan ingat, Tuhan tetap ada di samping saudara sampai saudara betul-betul selesai dalam proses, sehingga orang lain bisa melihat Kristus di dalam kita. Amin. Ya, oleh sebab itu harus ada pembaharuan dari waktu ke waktu. Ya, harus ada pertumbuhan, perkembangan. 2 Korintus pasal yang keempat mencatat dibaharui dari hari ke hari. Ya, dibaharui dari hari ke hari. Ayat 16 ya. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Terus. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Ya. namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Iya. Jadi dibaharui dari sehari ke sehari. Terus ada pembaharuan, terus ada pembaharuan, terus ada pertumbuhan, peningkatan. Sampai betul-betul jadi, selesai. Ya, maka kalau sudah selesai prosesnya, maka nanti Tuhan akan mengaruniakan kepada kita warisan. Apa warisannya? Kesempurnaan. Disempurnakan.
Tetapi bagaimana kita bisa disempurnakan kalau kita nggak bertumbuh? Kalau kita nggak berkembang? Kita harus bertumbuh dulu, meningkat dulu, sampai betul-betul selesai, sampai betul-betul jadi. Setelah jadi, ya, menjadi rumah Allah, bait Allah yang kudus, barulah Tuhan mengaruniakan, mewariskan, yaitu kesempurnaan supaya kita betul-betul sama dengan standarnya Allah. Saya berikan contoh yang lebih gampang. Kita sedang membangun rumah Tuhan di depan. Pembangunan ini dari tahap demi tahap dan terus bertumbuh meningkat. Saya masih ingat bagaimana mulai proses ketika ini diratakan di depan. Pakai kobelko. Ya, pohon-pohon di depan yang besar-besar pun semua ditumbang. Semua akar-akarnya dikorek. Setelah itu kita mulai penggalian untuk tapaknya, cakar rayapnya dengan pergumulan. Sebelah sini masih lebih enak. Ya, di tengah-tengah masih juga lebih empuk. Ke sana, ke pinggir sana. Ya, saudaraku, nah, ada banyak korban. Ya, bukan hanya tangan saja yang korban, saya pun nggak tahu berapa cangkul di situ yang korban. Ya, besi pun hancur. Ya, setelah itu kita cor. Setelah dicor baru pondasi di bawah keliling. Setelah pondasi keliling kita pasang tiang. Setelah kita pasang tiang, kita cor lagi tikar di atas untuk lantai 2-nya supaya nanti bisa menyatu dengan ini. Sekaligus juga tapak di atas. Setelah itu kemarin juga sudah kita cor tiang di atas lantai 2 yang mau kita sejajarkan dengan ini. Dan terus setelah itu nanti baru ya selopnya lagi di atas untuk mengikat. Baru nanti pasang dinding, jendela, pintu. Ya, bahkan juga nanti pembesian di atas, di atap. Setelah selesai di depan baru kita lanjutkan dengan kemari. Ini juga nanti akan kita bongkar, saudaraku, naikkan juga dindingnya. Rencananya begitu. Ya, supaya nanti bisa disatukan. Ya. Setelah itu nanti baru akan diplester. Ya, semua sudah dipasang, termasuk juga pelapon, baru dicat. Sampai selesai. Biasanya kalau bangunan sudah selesai, semua sudah dipasang, tiangnya sudah, pondasinya sudah, dindingnya sudah, ya, jendelanya, pintunya, pelaponnya, semua sudah dipasang, pengecatan juga sudah dipasang semua, sudah dilakukan semua, saudaraku. Terakhirnya ada istilah namanya finishing. Pernah dengar? Kalau orang bangunan tahu itu, finishing. Ya, mungkin masih ada cacat sedikit. Ya, mungkin ketika pengecatan ada yang kurang merata. Ya, mungkin ketika pemasangan engsel pintu mungkin ada dindingnya yang terkopek, pecah. Nah, itu perlu di finishing. Hidup kita ini begitu. Kita sudah dibangun menjadi rumah Tuhan, tempat kediaman Allah. Pondasi sudah mantap, dindingnya sudah mantap, atapnya, perlindungannya sudah mantap. Bahkan kita dihiasi, dicat. Ada karunia-karunia roh yang menyertai. Ada talenta, ada skill yang Tuhan beri, yang terus kita kembangkan. Sehingga hidup kita, perjalanan rohani kita, pelayanan kita menjadi indah. Tapi ada satu lagi nanti. Ya, pada akhirnya, finishing. Tuhan akan memfinishing, menyempurnakan kita. Ya, ketika menjelang kedatangannya, kita akan disempurnakan. Ya, mungkin masih ada sedikit kelemahan, mungkin masih ada sedikit cacat celah. Tuhan akan sempurnakan, Tuhan tutup itu. Latar belakang kita yang jelek, latar belakang hidup kita mungkin yang penuh dengan dosa, masih ada sedikit terbawa.
nanti Tuhan akan finishing, Tuhan sempurnakan. Sehingga kita sama dengan standarnya Allah. Haleluya. Iya, tetapi ingat, tidak mungkin suatu bangunan itu di finishing kalau belum selesai dibangun. Tuhan tidak akan menyempurnakan kita kalau kita tidak terus bertumbuh sebagai bangunan Allah. Ya. Oleh sebab itu kita harus beralih kepada perkembangan. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kasih kita juga terus bertumbuh. Pengenalan kita juga bertumbuh. Saya kutip kitab Petrus kembali. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan Ya. dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Terus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Ya, bertumbuh dalam kasih karunia yang Tuhan beri. Kalau Tuhan memberikan kita kasih karunia untuk melayani, bertumbuhlah dalam pelayananmu. Bertumbuhlah dalam pengenalanmu akan Tuhan. Jangan hanya sebatas mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kenal Dia sebagai Gembala yang menuntun kita domba-dombanya. Kenal Dia sebagai suami yang harus betul-betul kita dukung, kita taati. Iya saudaraku, yang kepadanya kita harus mengabdi. Kenal Dia sebagai Tuhan, kenal Dia sebagai Allah, kenal Dia sebagai Raja yang sepenuhnya harus kita taati. Dan kita berikan penghormatan, pujian, penyembahan. Ya, bukan hanya tahu bahwasanya Yesus itu adalah Raja, tetapi kita harus mengenal Dia benar-benar sebagai Raja. Apa kemauannya, apa kerinduannya, apa kesenangannya. Pengenalan yang terus meningkat. Bahkan kasih kita yang terus makin bertumbuh. 1 Tesalonika pasal 3. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 saja. Ayat 12 saja. Iya. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang Dan lain. berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Dan terhadap semua orang. Ya, terus. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Iya. Jadi bertambah-tambah, makin meningkat, makin mengasihi, baik mengasihi sesama maupun juga mengasihi Tuhan. Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, waktunya sudah sangat singkat. Segala sesuatu akan hancur dalam nyala api. Maka kita harus mempersiapkan diri, ya, meningkatkan kesucian kita sampai sama dengan standarnya Allah. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, ya, menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga. Tetapi tentu untuk mencapai kesempurnaan itu harus dibaharui dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, hingga sampai pada puncaknya nanti Tuhan akan menyempurnakan kita pada waktu Ia datang kembali, supaya kita sama dengan standarnya Allah dan kita layak masuk dalam kemuliaannya di sorga yang kekal. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.